Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Vivi di sini. Apa kabarnya? Kakak berharap kalian semua sehat dan selalu ada di dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa. Kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mengalami kasih Tuhan, kami boleh ada di dunia ini semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih kalau kami mau beribadah kepada Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir, biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Sebelum kita menyaksikan video firman Tuhan, ada baiknya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau
Kau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tadi kita sudah memuji Tuhan yang sudah menyaksikan video firman Tuhan tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat ya. Nah, pada zaman Nabi Elia terjadi yang namanya kelaparan, kekeringan, kesusahan adik-adik. Namun Nabi Elia tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk ke Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan menolong Nabi Elia. Setelah Elia sampai di pintu gerbangnya, Elia melihat ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu Elia berseru, katanya, "Coba ambilkan air dan roti bagiku." Namun adik-adik, ternyata wanita itu tidak mempunyai roti satupun juga. Wanita itu hanya memiliki segenggam tepung dan hanya memiliki sedikit minyak di tempayan. Dan ia berkata bahwa itu adalah makanan yang terakhirnya. Segenggam tepung dan sedikit minyak, dia akan bikin sebuah roti untuk dimakan buat dia dan anaknya. Nah, itu adalah makanan terakhir bagi dia adik-adik. Setelah itu dia akan mati katanya. Lalu Elia berkata, "Buatlah roti bagiku, dan Tuhan Allah Israel akan memberikan tepung dan minyak yang tidak akan habis-habis untuk engkau sampai hujan di muka bumi ini turun." Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Kalau adik-adik jadi janda Sarfat itu, apakah adik-adik akan memberikan makanan terakhir adik-adik kepada Elia? Atau adik-adik memakannya sendiri, tidak memberikannya kepada Nabi Elia? Di sini kita belajar ya adik-adik bahwa janda di Sarfat itu taat dan juga dia melakukan pelayanan kasih kepada hambanya, yaitu Nabi Elia. Di tengah-tengah kekurangannya, di tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah kelemahannya, ia tetap mau memberikan apa yang ada padanya kepada hamba Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkannya menjadi suatu yang baik, sampai kisahnya pun ditulis di Alkitab. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk memberikan atau membantu sesama kita ya adik-adik. Teman kita sedang kesusahan, bukan hanya materi yang bisa kita berikan, tapi juga mungkin dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk doa, dan sebagainya. Nah, bukan saja pada saat kita diberkati, kita memberi, kita menolong orang, tapi di saat kita juga susah. Karena kalau memang sudah ada niat baik, pasti ada jalannya adik-adik. Kita harus belajar menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga mementingkan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus pun seperti itu adik-adik. Tuhan adalah kasih. Dia saja memberikan nyawanya buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita pun harus mencontoh Tuhan dengan berbagi dengan sesama kita. Jika ada teman kita yang kesusahan, mungkin kalau kita bisa makan sehari 3 kali, tapi dia mungkin hanya sehari 2 kali atau sehari cuma makan bisa sekali. Nah, kita bisa bilang ke orang tua kita mau menolong dia. Mungkin dengan kita memberikan beras atau kita memberikan minyak. Banyak hal yang bisa kita lakukan loh adik-adik. Kita mau ya kita menolong dan kita mau ya mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kakak akan memberikan ayat hafalan buat adik-adik yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 15 yang berbunyi, "Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Semuanya bisa ya adik-adik ya. Kakak percaya kalian semua bisa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.